Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Bidang 4 IASMA 1 Lambau Bukit Tinggi, Deviandra. Yang kami hormati narasumber kita hari ini yaitu Profesor Ris Dr. Maizar Rahman. Yang kami hormati moderator yang hebat kita, Isnandar. Kemudian yang kami hormati para pengurus IASMA 1 Lambau Bukit Tinggi, para alumni lintas angkatan, serta seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini baik secara langsung maupun secara daring. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan talk show yang bertema dari penelitian ke korporasi dan diplomasi energi. Tema ini sangat relevan dengan tantangan zaman saat ini, di mana dunia energi terus berkembang dan membutuhkan sinergi antara penelitian, dunia korporasi, serta diplomasi internasional untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi masa depan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita patut berbangga karena kegiatan ini merupakan talk show perdana yang diselenggarakan oleh Bidang 4 Kepengurusan IASMA 1 Lambau Bukit Tinggi di bawah kepemimpinan Uda Deviandra Angkatan 88. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang baik untuk menghadirkan berbagai program inspiratif yang mempererat silaturahmi alumni sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Untuk berkahnya acara hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, perjalanan karir seseorang seringkali dimulai dari ruang kelas dan laboratorium penelitian, kemudian berkembang di dunia profesional, bahkan hingga berkontribusi dalam forum-forum internasional. Melalui talk show ini, kita akan mendapatkan wawasan dan inspirasi dari perjalanan panjang seorang putra terbaik alumni IASMA 1 Lambau, Angkatan 66, yang telah berkaya di bidang penelitian, korporasi, dan diplomasi energi. Oleh karena itu, mari kita simak bersama pengalaman, pemikiran, serta pelajaran berharga yang akan dibagikan oleh narasumber kita hari ini. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya di saat ini akan memperkenalkan narasumber kita, Profesor Ris Dr. Maizar Rahman, alumni IASMA 1 Lambau Angkatan 66, seorang peneliti, tenaga ahli, dan tokoh yang memiliki pengalaman luas dalam bidang energi, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang pernah juga menjabat sebagai Sekjen OPEC, dan yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini adalah moderator hebat kita, yaitu Isnandar, Angkatan 96. Mari kita saksikan acara talk show ini. Kepada Isnandar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Lambau sadonyo. Jadi itu nanti ada panggilan Dunsana Lambau biar tidak panjang, udah uni hadiah Dunsana. Selamat datang di podcast Lambau Talk. Acara itu kita persembahkan untuk adik-adik sebenarnya. Jadi adik-adik yang baru tamat, baru selesai kuliah atau mau kuliah, kami melihat
udah senior di Lambo kan paten-paten saja. Nah kini ba caranya wak menggali ilmu ke mereka, batanyo. Kalau di rumah rasanya kalau kasarnya kalau batanyo ke mama itu kan mudah, batanyo ke kakak mudah. Jadi dari situ kita menginisiasi acara Lamboto dan kemudian tentunya waktu itu terbatas. Sebuah talkshow paling banter 1 jam atau 2 jam itu udah susah. Udah Mezar awak diskusi aja 3 jam. Diskusi untuk apa yang akan kita tampilkan itu 3 jam ya Damezar. Jadi begitu kita bilang Damezar 1 jam, belum lagi yang lain pertanyaan-pertanyaan, apa kan ditanya oleh Jadi kalau mau kasih clue tentang Damezar, clue artinya adik-adik nanti bisa lanjutkan diskusi pertanyaannya. Beliau memulai karir itu dari orang lab ya Damezar. Iya. Orang lab. Jadi kalau SMA 1 terkenal di Bukit Tinggi itu SMA yang sukunya ke teknis. Jadi kalau yang satu masuk fisika, masuk teknis ya, betul ya. Kemudian berkarir lama di situ dan sampai ke level yang bagus, pimpinan di lembaga riset. Kemudian karir beliau yang dikenal, kalau Anda Google Mezar Rahman itu lebih banyak Google-nya di diplomasi energi. Betul ya. Jadi beliau adalah Sekjen OPEC. Buat adik-adik yang generasi baru, Indonesia dari tahun 60 ya masuk OPEC. Tahun 62. 62 ya. Dari 62 kita tuh negara penghasil minyak waktu itu. Jadi OPEC didirikan sebagai organisasi dunia yang mengontrol harga minyak. Indonesia ada di situ, jadi kita pernah ada di posisi itu dan salah satu sekjennya berarti ketua gadangnya alumni gitu. Damezar, betul Damezar. Nah, apa katanya Damezar tapi? Wah, caranya Damezar pindah dari orang Papua ke orang yang di Muko. Apakah waktu itu gampang atau rasio atau lancar-lancar saja? Aku rasa itu yang perlu Damezar bongkar dulu biar adik-adik aku bertanya. Silakan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amo ucapkan terima kasih atas undangan bertamu jo sama-sama alumni ya. Sama-sama. Jadi walaupun amo angkatan 66, tapi berkumpul di sekolah rasanya bukan anak-anak, 9 anak gitu ya. Semua dua beli ada. Dua beli. Iya jadi. Dan alhamdulillah ya, gue juga merasa bangga dengan Yasma 1 ya, yang dalam perjalanannya yang sudah sekian puluh tahun merupakan suatu organisasi yang tidak pernah putus gitu. Makin besar gitu ya. Mulai dari beasiswa, mulai dari TPK, mulai dari macam-macam kegiatan lain ya. Luar biasa ya. Nah, seperti ini alhamdulillah ini akan terus berjalan ya, akan diteruskan oleh generasi penerus gitu. Ya. Jadi kemudian Abo kan lulus tahun 66 ya. Itu juga tahun di mana tahun reformasi ya. Indonesia lagi berpindah di mana waktu itu memang pelajaran di sekolah mulai dikatakan nggak ada lagi. Demo aja. Ya itu dikatakan. Alhamdulillah ya berjalan terus ya. Waktu itu dipimpin oleh Pak Sunaryaman Mustafa gitu ya. Oh yang di kepala sekolah. Itu ya. Jadi dalam mungkin apa sebagai perjalanan dulu. Nah, jadi tahun 6 selesai. Kemudian masuk Unan. Udah masuk Unan dulu. Unan dulu setahun ya. Nah, apa Ambo guru SMP lah pensiun. Baru setahun lah latihan lo apa menyediakan biaya segala macam untuk kos di Padang itu segala macam. Jadi di Unan tuh Ambo ternyata mengambil jurusan kimia juga. Oh di Unan juga kimia. Karena masuk kedokteran nggak lulus. Masuk teknik nggak lulus, untung bisa masuk kimia. Jadi itu. Jadi setahun di Unan, tahu-tahu aku dipanggil oleh kakak
kakak ibu yang di Jogja. Suaminya dokter Muhammadiyah. Udah sekolah di Jogja sana. Sewana gadang nanti ya. Ama kamu apa mau serang gadang nanti ya. Balambo beruntung. Beruntung sampai ke Jogja, tinggal di rumah dokter Abdul Majid Pugohusodo, dokter dari Paku Alaman. Jadi kami tinggal di rumahnya, salah satu rumah dinas Paku Alaman yang gadang tuh. Sampai sini luar biasa, di sana kan cara Jawa kan, Sangat berbeda. sampai sini ambo dipakai Doro apa kabar? Aduh, Doro lagi. Bukan Mas lagi, udah Doro. Bukan Mas Doro karena apa gua lama ya. Jadi akhirnya aku masuk MIPA. Itu tuh masuk MIPA tuh karena tes lagi kedokteran, lulus, tes lagi teknik, lulus, tes MIPA, lulus. Jadi memang nasib gitu ya. Jadi itulah di MIPA itu waktu itu masa waktunya masih 5 tahun ya. Kalau sekarang 4 tahun ya. 5 tahun, kemudian aku dapat tugas dari fakultas membuat laboratorium yang fisika 1 tahun, jadi 6 tahun bisa lulus. Waktu itu Dameza sebentar di UGM, ya Dameza 6 tahun di situ. 1 tahun. 6 tahun angkatan segitu, maaf cepat loh dah. Oh cepat itu. Sangat cepat. Ada yang 8 tahun, segala Iya, macam. iya, 8 ada 10 tahun. Ada 10 tahun. Iya. Cepat waktu itu ya. Jadi alhamdulillah waktu itu begitu mau masuk ya. Iya. Ternyata walaupun di 66 itu sekolah SMA itu sekolahnya enggak kacau gitu ya. Betul. Ternyata di MIPA itu nggak tahu lulus paling cepat terus di fakultas. Jadi dan kemudian gue diberitahu oleh fakultas, Mas Mazhar kalau nggak lulus itu matematik dikeluarkan dari fakultas. Pokoknya tes masuk fakultas itu matematik ambon warna buruan, sehingga kalau nggak lulus semester pertama ambon dikeluarkan. Ya lah, ternyata lulus. Itu ya. berarti di tingkat-tingkat awal. Tingkat awal. Setelah tahu, alhamdulillah ya, ambon selalu lulus. Setelah 3 tahun disuruh dapat sarjana muda. Itu kan istilah dulu ada sarjana muda. 3 tahun. Ambon dipanggil fakultas, Mas Mazhar, Anda dipilih fakultas dapat beasiswa dari Caltech. Wah, enggak. Minyak ya. Jadi apa-apa itu nggak disangkut sama sekali. Nah, gitulah istilahnya. Setelah 6 tahun lulus, Berarti tahun 72 ada misalnya. Kira-kira. 7 sampai 7 sampai. tahun lulus, fakultas memberitahu, Mas Mazhar, Anda disuruh tes oleh Lemigas. Jadi tim Lemigas datang ke UGM karena Lemigas itu lembaga yang baru, lembaga riset. Saat itu masih baru. Perlu ternyata tenaga ahli. Tapi tenaga ahli itu bukan langsung pakai, harus dididik dulu. Kamu dipanggil, dites, ternyata kamu bisa lulus ke Lemigas. Jadi begitu selesai tahun 74 langsung ke Lemigas. Oleh Lemigas, sama Lemigas atau di training sebentar sama birunya Pak Lubis. Anda itu jangan kerja dulu ya. Kenapa Pak? Anda harus sekolah dulu. Oh ya Pak. Sekarang mau bikin ya 60 tahun lalu. Zaman sekarang udah susah nanti jadi kerja dulu. Kalau awal suruh sekolah dulu. Lain situasinya waktu itu. Jadi aku sekolah ke Perancis. Tapi Perancis kan masuk Perancis. Ya. Masuk Perancis dulu, terus kemudian latihan dulu di kimia teknik, karena aku kimia murni kan. Iya. Jadi dilatih dulu kimia teknik, baru masuk ke Institut Perminyakan Perancis, ya, di Paris gitu. Nah, itu mengambil diploma engineer S2. Alhamdulillah ya, waktu itu Ambo betul dari kimia murni disuruh pindah ke teknik. kimia teknik kan. Iya, iya. Ya pertama-tama lah ya untuk menyiapkan diri ya mau bersama istri waktu itu ya, jadi bisa fokus. Alhamdulillah semester pertama lulus. Kenapa? Ada lagi persyaratan dari Lemigas. Kalau semester pertama tidak lulus, Anda harus kembali ke Indonesia. Lulus lah karena tapi anggapan itu data-data rapor
sangat pas gitu ya. Kamu bukan orang kimia teknik, tapi pas berlulus luar biasa. Dan uang saku ambo yang awalnya $300 itu lulus naik jadi $1.400. Jadi luar biasa ya. Jauh sudah. Lompatan yang jauh. Jauh. Jadi setelah itu balik ke Indonesia, mulai bekerja di Lemigas sebagai peneliti. Kembali ke tahun 76 kembali ke Indonesia. Dah, kamu silakan. Ya di situ kita dapat pelajaran satu, challenge pasti ada ya. Challenge pasti ada. Challenge ada ya. Bukan challenge lagi, udah ancaman ya. Ancaman ya. Nggak lolos lewat, betul nggak? Iya, itu perlu ketekunan di situ. Iya. Ambo mau pendek dari 76 udah penelitian Lemigas sampai tahun berapa? Sebelum pindah ke organisasi. Jadi di Lemigas itu penelitian itu kan beli 76 kan? 76 itu sebelum apa? Sebelum nanti masuk di OPEC. Iya. Kan berarti kan berkarir ya benar-benar di Lemigas intinya. Di Lemigas itu berkarir ketua kelompok riset dulu, kemudian kepala bidang riset, kemudian kepala Lemigas. 98. Jadi kan Ambo mulai 76 sampai 98 kan? 76 sama 22 tahun. 22 tahun Ambo di bidang riset gitu ya. Jadi ya itu. Tapi di dalam 22 tahun itu, 3 tahun Ambo disuruh kembali ke Prancis. Ngambil S3. S3 itu. Jadi waktu itu bukan dibiayai pemerintah, tapi dibiayai pemerintah Prancis. Yang waktu itu Ambo mengirim surat ya dalam bahasa Prancis ya. Kepada Profesor Ambo ya, saya ingin sekolah lagi. Itu dibalas silakan, kami kasih beasiswa. Dan Maizat, waktu 22 tahun di Lemigas, peneliti. Kita peneliti berhadapan dengan mesin, LMI, segala macam. Udah sempat kepikiran atau memang punya visi pengen tampil ke Muko nggak? Masuk ke organisasi, OPEC yang besoknya udah jadi komisaris segala. Memang pernah melihat jenjang karir itu di depan udah nggak? Atau kalau saja nado aja gitu? Jadi memang Ambo begitu disuruh dikerja, Ambo fokus itu saja. Tidak pernah terpikir mau kemana-mana gitu ya. Ke Pertamina, tidak pernah terpikir. Apa disuruh, Ambo laksanakan sebagainya. Itu saja. Apa yang kasih di champion di situ gitu ya? Iya itu saja gitu ya. Jadi itu. Jadi selama 20 tahun itu. 22 tahun. 22 tahun itu Ambo riset. Melakukan berbagai jenis riset di bidang minyak semua ya. Bidang-bidang itu apakah itu di bidang eksploitasi minyak maupun di refining pengolahan gitu. Di eksploitasi Ambo pernah ditugasin 3 tahun di Caltech. Melaksanakan namanya Duristimflat. Tahu? Duristimflat. Ada daya tarik itu. Duristimflat itu yang berhasil menaikkan produksi minyak Indonesia gitu. Tapi dengan tim eksploitasi yang kebetulan semua itu ahli-ahli perminyakan dari Kamatan ITB yang banyak ya. Untuk ITB. Ambo kan bukan bidang eksploitasi. Udah bidang pengolahan, tapi diperlukan untuk surface facilities. Itu fasilitas permukaan mengenai produksi steam dan sebagainya. Kan udah dari kimia lebih banyak ke refinery segala macam dong sebenarnya. Di refinery segala macam tuh. Iya. Tapi kebetulan teman-teman tuh Ambo dianggap menguasai termodinamika daripada steam flood. Nah, jadi jadilah yang mau bilang waktu itu waktu dalam tim itu di Lemigas itu uang sakunya sebulan $2.500. Wah, banyak. Waktu itu ya. Kini pun banyak juga. Nah, itulah ya. Tanpa memikir waktu malah menduga bahwa Ambo diminta jadi itu. Ya sudah lah ya. Terima kasih kami itu ya. Sorry, Ambo pengen lonce. Karena sekali lagi buat adik-adik yang mau dapat pengalaman beliau, silahkan gabung di WhatsApp group. Ya nggak mungkin 1 jam gitu bahas semuanya ya. Silakan ditanyakan lagi ya adik-adik yang kuliahnya berkaitan dengan yang tadi.
kimia, perminyakan, fisika, Iya, iya. geologi, betul ya? Iya, iya. Ada 22 tahun karir dan Maizar yang adik-adik bisa belajar sendiri gitu ya. Iya, Nah, iya. kita tutup di situ dulu. Iya, iya. Kamu masuk yang bidang lain, lebih ke humaniora, dan Maizar. Oke, sir. Pindahnya dari orang lab, tahu-tahu memimpin organisasi, udah dan malamar atau didorong oleh atasan karena udah tadi mengecekkan pokoknya aku kerja yang baik kan gitu kan. Iya, iya, iya. Akhirnya udah bisa masuk ke situ ke organisasi lah, organisasi internasional, Oh, gitu ya. Jadi perjalanan ke OPEC. Jadi perjalanan ke OPEC itu dimulai dulu dengan Abo jadi kepala pusat kan. Kepala pusat dulu. Pusat migas itu membawahi waktu itu 1.000 orang tenaga ahli ya. Dan ahli lab ya. Tapi dokternya ada 30 orang. Dari 1030 dokter. 30 orang dokter gitu ya. Abo mimpin selama 4 tahun. Waktu itu Abo menerapkan, dia menjelaskan ya. Yes. Menerapkan metode manajemen yang tidak sama dengan organisasi yang struktural. Oh, Kementerian itu kan struktural. sangat struktural. Rasanya. Ini kan para peneliti ya. Apa menerapkan metodologi pimpinan namanya itu partisipatif, konsultatif, edukatif, dan jarang memakai cara instruktif. Masa dokter nggak boleh ada perintah-perintah. Orang-orang pada itu sebenarnya. Nggak bisa nggak melakukan ini. Misalnya gitu ya, tidak pernah. Kamu harus begini, tidak ada. Kita nggak memakai cara itu. Nah, itu yang mau pakai. Itu kamu belajar manajemen itu sendiri. Oh, itu dari udah sendiri. Iya, jadi aku udah tahu manajemen, tapi kamu beli buku-buku tentang manajemen, saya pelajari manajemen itu harus gimana. Apalagi kalau di bidang riset, ada suatu pendapat atau buku ya, kamu riset manajemen, ya, unmanageable managing, gitu. Katanya Unmanageable managing. Jadi riset, manajemen di riset itu suatu manajemen yang tidak mungkin, susah kan. Makanya harus dipakai cara-cara yang manusiawi tadi, tidak instruktif karena itu. Jadi itu terus ya. Nah, kemudian Abo jadi kepala pusat tuh 4 tahun. Tahu-tahu Abo dipanggil oleh Pak Menteri, Pak Purnomo Subianto waktu itu. Pak Mizar, Anda saya tugaskan sebagai sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina. Oh, jadi ke Pertamina dulu ya, Day? Pertamina dulu. Pertamina ke sana tuh. Abo terus 2 tahun di sini. Ya. 2 tahun di Pertamina. Waktu zaman Abo itu terjadi namanya perubahan struktur Pertamina dari perusahaan PN, perusahaan negara menjadi Persero ya. Itu perubahan total itu karena Pertamina waktu perusahaan negara itu monopoli ya, SPBU yang Pertamina saja, mengenai urusan kontraktor asing di urusannya Pertamina saja, kemudian juga BBM juga hanya boleh dijual oleh Pertamina, tidak. Itu berubah waktu itu ya, sehingga sekarang Pertamina sekarang ini adalah Persero. 2 tahun itu ya. Nah, setelah itu tahun berapa udah 2 tahun? 98. Jadi tahun Abo disuruh ke Pertamina tahun 2002. Terus Pertamina baru berubah sekitar tahun 2004 gitu ya. Adanya undang-undang baru. Undang-undang itu 2001. Abo disuruh waktu Abo sekretaris Dewan itu, tahu-tahu Abo dipanggil lagi sama Pak Purnomo, Anda jadi Preskom Chandra Asri. Ke Chandra Asri dulu. Atau ke OPEC dulu? Merangkap. Jadi sekretaris Dewan, merangkap Preskom Chandra Asri. Iya. Abo pikir Pak Abo disuruh lagi yang baru. Rupanya namanya itu Pak Safruddin Temenggung, tahu kan? Yang mengurus BPPN ya. BLBI ya. BLBI. Pak Safruddin minta ke Pak Purnomo tolong carikan Preskom untuk Chandra Asri karena Chandra Asri itu utangnya banyak pemerintah sehingga Preskomnya harus dari pemerintah. Pak Pur cari orang di kementerian. Rupanya di kementerian itu orang yang tahu mengenai petrokimia itu cuma satu, yaitu Mizar Rahman. Jadi Abo minta sekali. Lumayan. Chandra Asri
Sama direktur Pak Mezar, ini honor Bapak sama ini Pak. Oh ini tuh untuk 1 tahun ya, saya bilang. Bukan Pak, itu 1 bulan. Jadi artinya hal-hal yang nggak diduga, kita dengan gaji pegawai negeri disuruh ditugasi di BUMN, di swasta, ya tentu saja ya untungnya lumayan. Itu lagi sesuatu yang tidak diduga. Damezar, sorry. Damezar 22 tahun di lab tanda kutip ya. Ya. Udah berhadapan dengan benda mati loh. Lab itu kan kita berhadapan dengan mati. Iya. Benda mati kan nggak pernah protes salah nawa ada. Iya. Wah, udah dengan smooth pindah. Memang didorong ya, maksudnya pasti dilihat oleh Pak Purnomo segala macam. Tapi dipimpin organisasi langsung di level atas, orang-orang bawah kok udah menghandle-nya. Pasti mereka juga ada yang maaf, ada yang iri, ada yang tidak senang, betul nggak? Kemudian udah kasih perintah tidak seperti ke lab yang udah kasih perintah besok dia jalan, udah naiknya udah bisa pause, udah bisa migrasi dengan mudah. Ya, jadi itu intinya itu adalah komunikasi dan apa ya, komunikasi dan konektivitas. Connectivity, tapi bukan connectivity yang negatif. Jadi waktu itu kamu punya banyak teman-teman itu waktu di Perancis, waktu yang sama-sama sekolah tuh banyak. Oh, jadi ada circle dekat yang lulusan Prancis kan? Ada. Jadi yang dikirim imigrasi bukan kamu sendiri. Betul. Prancis. Kita sering bertemu, sering makan-makan sama. Betul. Salah seorang itu mungkin mau dijelaskan ya. Salah seorang itu mungkin tahu ya Pak Rahmat Sudibyo. Pak Rahmat Sudibyo itu adalah Dirjen Migas dan Kepala SKK Migas gitu ya. Itu kawan lagi Ambo. Kami kalau pergi mau melintasi Perancis kemana dengan mobil berdua gitu ya. Jadi Ambo akhirnya tahu bahwa Ambo disuruh jadi Kapus Migas. Waktu Pak Dirjen itu, Pak Dirjen, dia bilang Pak Menteri waktu itu, Pak Kuntoro. Kuntoro Mangkusubroto. Iya, Pak Kuntoro itu ingin mengubah organisasi. Dia tanya siapa Kepala Migas, mau saya ubah siapa? Pak ceritanya itu Pak Dibio, main cara apa? Jadi ada tanda kutip ada supporter ya? Ada supporter, tapi awal nggak minta. Nggak minta, beda. Majarnya apa? Makanya Ambo terus kok Ambo disuruh jadi. Itu kenapa Ambo bisa jadi itu? Jadi artinya konektivitas. Kita harus banyak teman ya. Usahakan tidak ada musuh. 1.000 teman kurang, 1 musuh terlalu banyak. Itu katanya ya. Falsafahnya begitu ya. Jadi apalagi jadi Ambo coba simpulkan. Jadi aduh adik-adik sekali lagi tugas objektifnya kan untuk mereka belajar mereka. Ya kita ngasih clue Damezar dari tadi kita lihat itu dari orang sekali lagi bagi Ambo sedangkan orang Papua ya. Beliau tekun, sangat perform. Kemudian pindah ke situ kalau baca lihat mungkin tanpa Damezar Sabwi tadi tidak terasa perpindahannya, betul nggak? Smooth saja gitu kan? Sangat smooth. Satu karena beliau tidak ada beban di kerjaan teknis, semua lancar, betul nggak? Kemudian relasinya bagus sekali, sehingga rasanya baru waktu kita diskusi kita tahu Damezar sebut Ambo the supporter. Betul nggak? Jadi ada lingkungan yang beliau bentuk. Nah, untuk yang mau tahu lebih detail setiap perpindahan itu, rasa kita tidak bahas detail di situ. Nanti silakan gabung di WhatsApp group. Yaitu Baraja memang hanya untuk alumni SMA tuh. Kalau Keko kan kita taruh di media sosial media Damezar. Jadi untuk belajar yang lebih detail, yang rahasia-rahasia, silakan Anda belajar di situ. Oke? Damezar, aku pindah ke KT lain. Damezar. Di OPEC itu kan orang beda-beda sebenarnya Damezar. Ada orang awak saya dong. Ada orang Eropa, ada orang Arab. Kembali pertanyaan aku sama. Damezar dengan smooth juga atau ya ada kesannya gegar budaya? Ada orang Afrika pasti. Jadi itu juga kita dipahami orang ya. Dipahami orang
pada level sama-sama Jawa, pada level yang lebih mudah dari Jawa, Iya. pada level yang lebih tinggi dari Jawa. Kok bisa aku ke OPEC gitu ya? Waktu aku sekretaris Dewan itu, menterinya waktu itu adalah Pak Purnomo Yuliantoro, dan kita anggota OPEC. Kita anggota OPEC satu. Jadi dua atau 3 kali setahun itu ada sidang OPEC di Wina. Iya. Pak Purnomo menghadiri, tapi itu harus didukung oleh staf. Iya. Salah seorang staf yang ikut waktu itu Ambo disuruh ini. Jadi Ambo ditugasi waktu itu mengikuti sidang, kemudian membuat laporan kepada Presiden mengenai hasil sidang. Jadi Pak Purnomo, Pak Pur ini laporannya. Iya. Dan laporan itu dikirim ke Presiden. Ya. Jadi mungkin itu satu hal penugasan Pak Purnomo yang pertama mungkin dianggap cukup bagus. Mungkin agak. Ya, artinya ketika Pak Purnomo, ketika negara menugaskan Pak Purnomo untuk kasarnya sidang reguler OPEC, Iya. beliau didampingi Damaiza, betul nggak? Iya, beliau sebagai salah seorang menteri Sebagai OPEC. seorang menteri, betul, menteri OPEC kan. Menteri OPEC. Secara politik berkat beliau entitled di situ, Iya. Damaiza datin beliau kan itu kan. Iya, iya. Nah kemudian untuk laporan segala macam, Damaiza yang siapkan, ini begitu Iya, ya? Ambo bisa kan dibantu oleh teman-teman Betul, pasti. kita yang di OPEC. Iya, iya. Artinya ketika Pak Purnomo memberikan laporan itu ke Pak SBY tadi, Presiden. ya dia happy dong. Pak Purnomo. Iya. Iya mudah-mudahan. Iya enggak, jadi sekali lagi itu poinnya Ngombo, kadang-kadang memang kita ada perlu di situ menjadi supporter terhadap orang lain dulu, betul nggak? Iya. Kemudian akhirnya nggak dalam waktu pendek disuruh kemukul kan gitu kan? Pertanyaan aku kembali dari Mas, yang ketika sudah di OPEC-nya, bagaimana udah kalau terhadap Pak Purnomo segala macam anyway itu tim-tim gitu kan gitu. Iya. Kalau sudah di OPEC-nya kan keinginan Arab Saudi pastinya arahnya berbeda. Keinginan Iran arahnya berbeda, Nigeria. Bagaimana udah yang notabene asalnya adalah orang lab bisa navigasi situasi itu? Itu diplomasi udah bicaranya udah bicara politik. Mungkin ilmu lebih cocoknya sama Kato ya. Sebetulnya ya kalau awal itu keputusan oleh Indonesia. Keputusan oleh Indonesia. Jadi Pak Purnomo itu pada tahun 2004 kebetulan terpilih sebagai Presiden OPEC. Oke. Presiden OPEC. Tahun 2004. 2004. Oke. Ya, Presiden OPEC ya. Itu jabatan Presiden OPEC itu bergilir ya. Iya. Indonesia dapat bergilir. Tapi pada saat itu jabatan Sekretaris Jenderal OPEC itu belum diisi. Oke. Masih kosong karena Sekretaris Jenderal OPEC itu yang betul-betul sekjen itu harus dipilih oleh semua menteri. Oke. Tapi Oleh panel. belum ada yang terpilih. Karena artinya pada waktu Pak Purnomo itu jabatan sekjen OPEC itu kosong. So, kemudian oleh sidang menteri OPEC diputuskan bahwa Pak Purnomo sebagai presiden OPEC harus merangkap sebagai sekjen OPEC. Gitu. Tapi Pak Purnomo kan nggak bisa dia di Wina, kan harus tinggal di Wina. Diputuskan oleh sidang menteri, Pak Purnomo harus menunjuk seorang acting. I see. Jadi Ambo itu acting, bukan Mewakili Pak sekjen. Purnomo. Wakil Purnomo acting sekjen OPEC. Tapi dengan tugas sepenuhnya itu sama dengan sekjen OPEC selama setahun itu. Iya. Itu Total berapa tahun udah? setahun cuma jadi sekjen OPEC gitu ya. Dan alhamdulillah itu bisa dilaksanakan sehingga OPEC dalam sidangnya mengapresiasi pada akhir tahun Kita dapat apresiasi. dapat apresiasi dari OPEC penugasan yang mau lakukan. Oke. Nah, itu jadi ini ditulis di Wikipedia, Ambo juga acting sekjen OPEC, Acting sekjen. bukan sekjen OPEC itu. Ambo Raso, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, betul ya? Ada kawan-kawan yang ada tanya silahkan, karena sekali lagi tujuan itu kita belajar dan 1 jam nggak akan cukup, 2 jam nggak akan cukup. Oh gitu. Aku bertugas memberikan clue saja, betul ya? Habis itu silakan masuk ke WhatsApp group. Satu WhatsApp group nggak 1 jam, 1 bulan ya? 1 bulan ya Peg ya?
1 bulan silakan belajar puas-puasan gitu ya. Ya udah, Damila. Silakan untuk pertanyaan. Mungkin mau tahu pakai SKT ya. Nah, silakan. SKT Sebelum. yang sekembali yang mau selesai di OPEC, mau kembali ke migas. Sekali migas ya. Migas. Pak tahu, kemudian abang disuruh Pak Besar, you harus jadi komisaris Pertamina. Abang kita mau jadi komisaris. Oh, berarti 2 kali dong udah ke Pertamina. Sebelum Pertama itu sekretaris Dewan. Sekretaris Dewan. Nah, komisaris. Iya. Tahun ini komisaris betul. Oh iya. Jadi itu Itu 2 kali ya. Hah? Sebelum ke OPEC, setelah balik ke OPEC kembali ke Pertamina. jadi mulai sebagai Naik komisaris. Jadi itu juga suatu jabatan yang namun tidak duga sama sekali. Ya gitulah. Lanjut. Silakan, ada pertanyaan dulu. Dari online atau? Enggak, di sini. Oh, dari sini. Silakan. Silakan. Sebutkan nama angkatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mereka udah membawa Dinda Fitria, panggilan Dinda, angkatan 2018, karena di SMA 1 ini. Kini Karajo di Kementerian Perindustrian, di Industri Agro, udah. Industri Agro. Agro. Oke. Di eselon 2-nya Direktorat Industri Minuman. Oke. Jadi kan segitu, kalau pengalaman Dinda masih jauh lah waktu dari kuning muda Dinda ya. Itu sebelumnya Dinda makasih soalnya Dinda alhamdulillah kuliahnya dari beasiswa ini. Oh, Ya, alhamdulillah mana makasih banyak udah ini selama sangat membantu udah pas itu kan pas COVID. ya. Jadi kayak ekonomi rumah pun susah gitu. Dan alhamdulillah beasiswa alumni itu sangat membantu gitu. Makasih dah. Selanjutnya Dinda kan baru diangkat udah di tahunku dari PNS. Sebelumnya CPNS di tahun 2025. Jadi pas di CPNS tuh diangkat di eselon 2 kan di Direktorat Minuman tuh di tim fasilitasi industri. Fasilitasi industri. Kan Dinda jurusannya sistem informasi di UNAN. Oh, oke. Sistem informasi UNAN. Kan itu kan bagian IT gitu Ya, ya. ya. Tiba-tiba pas Dinda masuk ke Kementerian Perindustrian tuh disuruh ke analisis kebijakan. Oh, Jadi agak bingung itu udah analisis kebijakan industri. Atau kini di 2026 tuh ditunjuk jadi sekretaris direktur. oke. Jadi kalau yang Sorry, Bu Direktur apa? Direktorat Industri Ibu Direktur Industri Minuman Oh, industri minuman. masih di sampai sama. Iya. Jadi yang keingetannya itu dah kalau dari pengalaman data itu kan udah sejalur ya dah dari kimia terapan, keminyakan gitu kan ya. Kalau dari pengalaman Dinda seorang awalnya IT itu tiba-tiba kebijakan jadi sekretaris gitu kan ya. Jadi menurut Dinda supaya Dinda tuh bisa lo berkembang gitu enggak. Tapi masih bercampur-campur gitu enggak sama juga yang dulu gitu dah. Itu sih dah. Itu ya pertanyaannya. Iya. Yo, ini merasa lah dari IT ke sini lebih lo dari. Ya, jadi kalau mau melihat itu mendapat penugasan yang bermacam-macam. Harus disyukuri karena mendapat pengalaman yang macam-macam gitu ya. Jadi itu karir seseorang itu kan ditentukan pimpinan. Ditentukan oleh pimpinannya dulu. Pimpinan itu akan melihat ini siapa. Tentu dia punya kriteria siapa lagi yang mau saya promosikan. Iya. Aku selalu waktu ceramah-ceramah di IASMA kan aku cacok berkali-kali juga ceramah di SMA 1 kan. Iya. Aku selalu mengatakan jadilah jeruk yang manis dan berkilat. Kenapa? Karena kalau Anda pergi ke toko buah, Anda cari jeruk yang manis banget, itu saya pilih. Kalau di antara jeruk yang lain. Di antara jeruk yang lain. Di dalam pekerjaan, dalam karir, kalau Anda memiliki kualitas jeruk yang manis, Anda akan dipilih oleh pimpinan Anda dari yang lain-lain gitu ya. Jadi selalulah artinya itu dalam berbagai karir itu bekerja dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Dan sehingga nanti tentu
merupakan modal untuk bisa dipilih gitu ya untuk duitnya. Jadi itu saja sebetulnya alasannya ya. Harusnya berarti positif dong, walaupun dari itu sangat positif dong. Positif. Berarti dipercaya, berarti jeruk yang manis dong, jeruk yang bagus dong. Iya. Peluang kerja keras di Iya. setiap penugasan itu ilmunya meluas kan. Ilmunya meluas, betul. Tapi jangan lupa untuk belajar manajemen itu, pelajari sendiri bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Itu Iya, sangat iya. penting. Itu aja. Iya. Pastinya dalam berbicara itu istilahnya apa? Menguasai banyak bahasa, kata-kata apa istilahnya? Apa ya, kalau Agus Salim itu polyglot. Kalau Agus Iya, Salim iya. bisa banyak bahasa ya. Banyak bahasa juga banyak istilah-istilah yang Iya, iya, dikuasai gitu ya. Apa ya? Ini kalau mulai itu Bahasa Jawa aja kalau karena beliau dari Jogja. Iya itulah. Iya. Berarti ya positif dong. Ya, tapi kan dalam bisa nggak sama Jo. Nah, Udah lah dalam. perjalanannya beda-beda. Beda-beda. Di lembaga sendiri ya suruh boleh mau surang. Itu Iya, kurang. beda. Lain. Yang lain lagi. Pasti semua unik ya. Iya. Tapi ya poinnya ada Mezer disyukuri malah itu lebih bagus ya. Jadi Iya. kan ya, kembali di Papendek kalau udah Mezer 22 tahun ya Daya. 22 tahun beliau di berdapat benda mati baru di keluar. Tepo kan udah capek sekian tahun langsung berhadapan dengan orang. Iya. Iya, betul ya. Iya, kemampuan komunikasi itu paling penting. Oke, ada tambahan atau tambahan? Menjauh mana Mas? Coba yang mana? Pertanyaan, berapa pertanyaan kita? Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurus sama panitia itu. Yang ingin tanya pertama tentang cat hidup. Udah Lihat hidup ya. Iya, dan karena dari sisi pengalaman sama semua kan sebenarnya Pak Pro itu energi gitu lah. Nah, apa yang ada selama itu yang di apa dilakuin gitu lah kan karena tetap berkontribusi lah juga untuk negara ya kamu alumni terus apa keket yang memang dilakukan secara rutin lah gitu kan ya karena ini kan orang stres kan banyak udah belum jadi nah kalau kelihatan dari daftar kan nggak ada stres-stresin ya lagi kalau kan itu kan urusan minyak itu kan kimia aja lompatnya ya kan terus yang pertama tentang tidur pribadi yang kedua selama aku kan mau tahu Indonesia itu kan pakai suatu mutafro. Nah tapi kini kan jadi pengimpor. Sekarang pun impor. Nah itu penyebabnya aku. Nah, dari itu aja sih. Makasih teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dulu ya. Ya sebetulnya Indonesia impor udah lama sebetulnya ya. Kita aja keluar dari OPEC itu tahun 2008 itu karena 2008. Karena kita udah net importer. importer, tapi non importer itu pun sejak tahun 2004 Sebenarnya kita udah net importer 2004. udah non importer kan masih ditahan-tahan juga masih di OPEC gitu ya. Tahun 2008 OPEC. Jadi sebetulnya Ambo pernah banyak menurut dari buku ini bagaimana mengatasi ketergantungan dari impor itu ya. Dan ternyata Ambo bilang energi baru kita ini luar biasa. Energi Apa terbarukan. yang dikembangkan itu aja. Energi terbarukan maksudnya. Ini terbarukan. Apakah panas bumi atau matahari atau apa namanya tumbuh-tumbuh itu apa namanya Biomass, Biomass, ya. biodiesel. nampaknya itu kurang digalakkan oleh pemerintah ya sampai sekarang. Kemudian yang pertama itu kiat-kiat ya. Iya. Kiat-kiat. Kiat-kiat. Tetap energik sehat gitu. Oh, supaya tetap energi sehat. Kiat-kiat. Yang penting olahraga dulu ya. Iya. Yang olahraga. Sejak dari kecil, sejak dari SMP sama aku memang rajin olahraga sampai mahasiswa juga selalu apa namanya itu lari pagi ya walaupun Ambo di Perancis juga lari pagi. Nah, kemudian satu hal yang lucu waktu Ambo jadi kepala pusat tahu oleh sekretaris Ambo
di bawahnya sebungkus barang, rupanya bola golf, Apa? stick golf. Pasti kok. Kamu udah biasa, Pak, Bapak harus golf, ya, harus udah golf. Ternyata apa alasannya itu? Pak, Lemmigas itu tugasnya adalah menjual jasa, riset. Jadi supaya banyak masuk permintaan, Iya. apa harus menjual jasa itu, memperkenalkan jasa itu, dan itu melalui golf. Kenapa? Karena seluruh pimpinan perusahaan minyak Ada asli di golf. Indonesia itu main golf semua katanya. Oh gitu ya, udah. Main golf lah. Wah, sampai kini main golf, tapi salah setahun itu bisa lah karena salah cepit. Iya. Akhirnya mulai bisa les sekete. Lanjutin ya. Kamu tanya di GC? Hah? Oh iya. Dia handicap senior. Kalau handicap 25 tahun ya. Jadi itu latihan itu olahraga terus menerus. Terus apa ya? Ya suka bertemu sama orang gitu. Oh, Jadi, sosialisasi banyak ada ya. Hah? Banyak kawan. Banyak kawan suka Rami. Silaturahmi. Iya. silaturahmi gitu ya. Nah, jadi apalagi silaturahmi itu jadi vitamin AP begitu. Tahu vitamin AP? Vitamin apa udah? Vitamin AP. Apa tuh apa? A itu anti, P itu pikun. Tuh tampilnya di True Cafe. Banyak galak vitaminnya nambah. Itu, jadi itu mungkin ya, yes. Oke. Iya. Ada pertanyaan lagi? Ada dari online mungkin? Atau dari sini? Online nyusul. Dari dulu ya. Yang online kan. Ada online ya? Juga ada ya? Abis ini online ya? Atau dari dulu abis ini online ya? Dari abis itu online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah. Padahal udah organizasi, Ambo bukan orang ahli, bukan orang sekolah tinggi ya. Cuman kiat-kiat hidup udah tuh kalau mau pingin naik karir tuh biar enggak kelihatan menjilat. Paten. Ya mana gitu dah. Iya. Jadi kalau laki-laki kita kan menjilat. Bagian sudah biar kelihatan smooth gitu, dia natural gitu. Iya, itu. Gitu aja. Ya. Jadi memang ditulis di buku apa mau menulis? Nulis. Oh ya. Buku apa? Anunya apa? Ini bukunya Apa ya, nak yang punya- mau silakan ya. Iya, yang Versi cetak lah habis, tapi Kalau permintaan banyak nanti Software diproduksi oleh Yasma. Iya. Ya, Oke. soalnya. Oke. Apa tulis di belakang. I never pursue any position. Saya tidak pernah mencari jabatan. But I don't refuse any assignment from my country. Dan saya tidak pernah menolak penunjukan penugas dari negara saya ya. Jadi memang tidak pernah saya coba mencari jabatan. Tahu rupanya rumusnya itu. Iya. Jadikanlah jeruk yang manis dan berkilat. Iya. Anda akan dipilih. Itu untuk baju untuk karir untuk anak-anak muda-muda. Iya itu saja. Artinya tidak mencari abis kok kamar ada. Yang ada dikaji dengan rancak kan nanti. Sebaik mungkin kerjakan Iya, iya. itu ya. Ya. Menarik. Ya. Kalau bisa juga komunikasi dengan pimpinan selain mengerjakan perintah, kalau perlu juga memberikan masukan. Kalau begini bagaimana Bu? Kayaknya mungkin belum terpikir, tapi dia ini bagus tuh. Yuk. Itu artinya satu poin kan. Jadi itu. Ya. Oke, Dadep oke. Aman. Dari apa? Habis itu kita ke pertanyaan online. Ada ya pertanyaan online ya? ada. Ada. Dari apa dulu dari apa? Apa minat? Iya. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Menarik profil dari kakaknya Mirza Ahmad. Dan itu tidak ada dari PDWP ke korporasi dan
diplomasi energi. Dilihatin ya. Dan beliau waktu di Lemmigas pernah jadi direktur, dan yang menarik beliau pernah jadi gubernur OPEC. Ya. Nah, jadi beliau, jadi sekarang yang jadi terakhir beliau malah ya ini Mawar ya, beliau dicalonkan jadi rektor Universitas Pertamina. Oh. Menolak. Oh, kok menolak? Setiap masa ada orangnya, setiap Oh. masanya. Jadi sekarang inilah pandemi besar lah. Ya, ya. Jadi pertanyaan saya karena bagaimana Anda melihat gitu. Itu kan terlalu jauh dong dari seorang di Riset ya, di lab, di lab ya. ya sampai jadi di korporasi, kemudian di diplomasi energi gitu. Dan melihatnya gini, semua punya kepentingan gitu. Kepentingan seperti sekarang lah contohnya ya macam-macam lah macam-macam. Bagaimana mengkomunikasikan dan mendiplomasikan supaya nanti awak lalu diulang tidak dibantah gitu. Nah, itu mungkin. Apalagi beliau kemarin pernah jadi aktingnya Menteri Pertama Energi waktu ke ini Jepang dan Iya. di pesawat dengan Pak SBY. Saya baca bukunya itu. Jadi bagaimana komunikasi Minang itu gimana kita bisa orang senang sampai sekarang karena itu masih bisa dibawa kemana-mana. Artinya terakhir kan dibawa diajak gitu. Artinya orang lain mungkin udah berarti apa umur kadang mungkin berarti apa takut gak Iya, enak iya. ngomong lagi. Sekarang karena santai aja bawa mobil dari Cibubur ke sini santai aja gitu. Banyak yang terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin salah satu Minang, falsafah Minang, tahu lah. Bersama Men. Dan diurang di Yokan, kira itu. Jadi dalam diskusi ya, awak tidak pernah menjatuhkan orang terutama ini konsepnya, sehingga setiap selesai diskusinya senang artinya kan. Nah, itu. Jadi waktu Ambo dipilih oleh Pak Purnomo sebagai sekretaris Dewan Komisaris, dia bilang ke Pak Mesar, Anda itu sukses memimpin Lemmigas. Karena itu saya akan angkat Anda sebagai sekretaris Dewan. Tapi tahulah di Lemmigas itu ada yang manajemen orang-orang yang Anda kenal, tapi di sekretaris Dewan Ada orang yang tidak dikenal. Anda juga orang tidak kenal, ada pengusaha, ada ini, macam-macam. Hati-hati ya, jangan Anda buat kesalahan. Peringatan jangan boleh. Ya itu Ambo pegang betul ya. Jadi prinsip Ambo tulis juga ya. Banyak orang yang ingin mencari keuntungan datang ke kantor, ya Ambo terima dengan baik dan juga yang penting dia keluar dari ruangan Ambo sambil ketawa gitu, gembira. Tapi belum tentu permintaannya dipenuhi, nah itu aja. Jadi tidak ditolak ya, Kan tolak. Iya. Jadinya nggak tersinggung. Singgung. Cuma yang minta belum tentu dia. Paten. Kalau nolak gampang datang. Iya. Tapi sakit hati kan? Iya. Iya. Itu lebih mahal tuh. Iya. Ya mungkin itu ya. Kasih. Kayak online mungkin. Silakan ada siapa online? Ada siapa? Ada Dewi. Bisa suaranya? Enggak, dia Oh, tulis. apa pertanyaannya? Waalaikumsalam. Yang mana ya? Bawah ya? Paling bawah. Pak dari Dewi Marnas ya. Terima kasih Om Nezar sharingnya. Ambo Dewi, alumni angkatan 2003. Ayah juga alumni angkatan 65. Ya. Kebetulan Ambo kini masuk Karajo bidang kerjasama energi untuk ASEAN. Setelah sebelumnya 15 tahun kerja di diplomasi. Backgroundnya hubungan internasional. Jadi mungkin jalan Ambo jalurnya agak terbalik. Beda. Apa kiat-kiat dari Damezar untuk newcomer? Jadi agak beda Damezar. Iya. Kalau tadi Damezar dari perkasanya tangible datanya dikasih semua, baru pindah ke mengurus orang. Beliau dari HI pindah ke energi. Apa balik? Jadi Ambo tulis itu juga ya. Waktu Ambo disuruh sebagai acting sekjen, Ambo butuh kan soal diplomasi. Ya.
Tapi ya apa boleh buat, begitu diperintah ya sudah apa terus ke bina sama istri, nah, tinggal di rumahnya sekjen gitu ya. Abah harus menyiapkan diri. Jadi setiap Sabtu Minggu setiap ya, Abah pontang-panting mempelajari diplomasi. Oh, jadi masih ada waktu untuk belajar Ya, harus Sabtu gitu ya? Minggu mau pelajari mengenai energi, mengenai apa itu Diplomasi. energi dunia, Begitu nih. politik dunia, segala macam mau pelajari seluruhnya. Ya, dan itu tidak bisa 1-2 hari ya. Iya, iya. Setelah itu insya Allah harus siap, dan ada biasanya OPEC itu juga diwawancara oleh televisi internasional, CNN, apa segala CNN, macam. BBC. Jadi ya itulah mulai sedikit siap lah ya bisa menjawab. Jadi memang harus menyiapkan diri. Jadi kalau yang tadi ini dari diplomasi harus ke energi, pelajari lah Tentang energi. energi itu seluasnya sebanyak mungkin. Itu saja kiatnya gitu. Jadi kiatnya sederhana, tambah waktu beraja surang. Kabarnya surah. Dan zaman kini ini kan lebih Mungkin lebih mudah, ada ChatGPT segala macam. ada ChatGPT, ada apa lagi yang AI apa segala. AI. Udah gampang sekali. Kasih Betul. satu kata kunci keluar seluruhnya. Cuma orang di seberang meja awaknya baca ChatGPT juga, ya udah beda. Oh ya. Iya. Cukup ya. Ada lagi pertanyaannya? Oke. Topik terakhir, karena ada 2 tugas ke Mega C untuk karir. Kedua, kita harus pil peluang usaha apa yang bisa, terutama untuk alumni kan tidak selalunya di Jabodetabek ya. Iya. Lumayan. Nah, waktu kita cerita di rumah, di sana selalunya Damezar itu dari minyak ke plastik itu polimer, betul nggak? Salah satu polimer yang sehari-hari itu kalau bahasa kampungnya pipet, sedotan, ya. Iya. Dan yang ambil katanya sedotan itu industri yang nggak nyampe 100 juta modalnya, tapi tidak ada di Sumatera. Mungkin Damezar bisa komunikasi. Kan tinggal beli polimer kasarnya dari Chandrasi, injection molding jadi. Apa yang udah Damezar lihat itu enggak? Kenapa urusan industri-industri kecil seperti itu di kampung mana ada gitu? Iya. Jadi tinggal waktu ambil Reskom Chandra Asri, Chandrasi. mau dibawa kemana-mana ke perusahaan-perusahaan yang membeli plastik ke sana. Iya, iya. Jadi dari plastik bahan baku ke sana dibuat macam-macam. Ya apa pipa, apa segala Iya, macam. pipa. Macam-macam banyak level. Asoy Damezar. Kalau bahasa bawah namanya asoy. Jadi itu saja datanglah satu perusahaan Iya. yang memproduksi produk-produk plastik, produk turunan plastik lah. Produk turunan plastik. Pelajari itu ya, dan dari sini dibuat satu kajian kelayakan, ya toh? Kajian kelayakan, apakah ini menguntungkan? Ya. Toh? Itu yang kurang ya waktu tidak melaksanakan uji kajian kelayakan. Tidak ada Melaksanakan kelayakan. uji kelayakan. Kelayakan bisnisnya apa kelayakan teknisnya? Ya seluruhnya tuh. Karena Abo pernah juga mengkritik Pemda Sumbar, ya. Kenapa di Sumbar tuh kegiatan ekonomi itu tidak Iya. berganti Kemondong itu tidak naik. Salah satu yang berbilang tidak ada ide Pemda untuk melakukan berbagai kajian di Pemda itu peluangnya apa? Nah, dari peluang itu ada yang banyak positif, informasikan pada swasta ini loh, silahkan. Damezar, mungkin yang dikaji yang triliun-triliun saya mungkin Damezar. Yang kita tidak ada kajian. Ya, itu kan tinggal Pemda Iya. bekerja sama dengan universitas kan, dan melakukan kajian itu. Jadi bisa puluhan kajian. Belum kajian. Jadi itu mirip dengan bidang migas. Ya. Di bidang migas itu kenapa investor asing datang? Karena pemerintah ya menawarkan ini loh, ini bagus nih untuk mencari minyaknya, ini bagus, datang investor dia. Ya. Hal yang sama lakukanlah kayak di Sumatera Barat. Betul. Iya, dagang usaha ini bagus, keuntungannya sekian persen, IRR-nya begini, semuanya begitu. Itu belum mampu lihat sampai sekarang. Hah? Iya. Ya, intinya dikaji. Peluang ada, tapi harus dikaji dengan detail ya. Kaji, dan itu pemerintah harus banyak membantu. Kalau kita sendiri mengkaji kan juga tidak mudah kan. Harus kerjasama dengan universitas.
dengan ahli-ahlinya gitu ya. Ya. Gitu. Oke, waktu terbatas Meta. Oke. Sekali lagi makasih banyak. Buat Dusana Sadonyo, sekali lagi podcast itu cuma pembuka awal. Ujungnya nanti diskusi dan kita pindahnya ke WhatsApp group. Iya. Indahnya lagi WhatsApp group tinggal awal-awal selain. Nah, podcast itu ke YouTube orang menjadi awak tahan-tahan bercerita, betul nggak? Kalau di WAG silakan mau tanya apapun. Tadi Ambo udah spill selain kajian tentang karir beliau, ada kajian untuk bikin usaha yang tidak mahal-mahal, 100 juta, 200 juta, masa kita nggak bisa? Kemudian kayak plastik baju, plastik itu usaha yang mudah, tapi kita nggak pernah ngaji itu gitu. Dan kini kita dapet sumbernya dan benda yang ngerti polimer, kemudian ngerti itu, dan lebih banyak lagi yang akan ngerti market di grup kita, betul nggak? Iya. Jadi dari Ambo mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih Damega, terima kasih banyak. Juga mohon maaf. Terima kasih pertama terus kafe dan udah sampai. Jadi siapa yang mau buku kemari, kemudian Berta Berta ya, ada Mamaria Kitchen ya. Jadi kita ada berapa ribu alumni di Jabodetabek. Pikiran kita di IASMA, kenapa kita enggak ada database ya, kemudian marketnya bisa disebar gitu. Dan itu kebuan mari. Dari Ambo demikian, mohon maaf, dan kita nanti tunggu tamu berikutnya, Damezar. Oke. Damezar satu lagi, Damezar. Kajol minta tolong nanti Damezar ada di bahasa grup ya, di WAG tentang Iko. Nanti akan diundang. Belum masuk. Kalau masuk lah ya, sama aja disimpan Damezar. Jadi tentu yang lain akan bertanya ke Damezar masih bisa di WhatsApp grup waktu 1 bulan, oke? Oh, gitu. 1 bulan kita ganti lo lah ya, Ya. ganti lo topik lah. Ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Isnandar yang sudah memandu acara dengan baik, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Uda Profesor Ris Dr. Maizar Rahman yang telah memberikan pengalaman-pengalamannya dan inspirasinya kepada kita semua. Kita harus ingat ya Dea, kata Uda itu ada untuk menjadi jeruk yang manis itu jadi harus berusaha ya Dea, Iya. tidak berhenti belajar. Ya. Kemudian harus ada juga komunikasi dan konektivitas. Oke, baiklah, semoga acara yang sudah disampaikan menjadi motivasi bagi seluruh alumni dan generasi muda untuk terus belajar, berkarya, dan memberi kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara. Amin. Dengan berakhirnya sesi talk show pada hari ini, maka berakhir pula rangkaian acara talk show dari penelitian ke korporasi dan diplomasi energi. Kami mewakili panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan acara. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat, memperluas wawasan, mempererat silaturahmi antara alumni IASMA 1 Lambau Bukit Tinggi, dan menjadi awal dari berbagai kegiatan inspiratif berikutnya. Akhir kata, saya Halida mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semua luar biasa.